Dewa kehancuran tampak seperti sedang mengalami kesulitan saat ini. Ada beberapa titik kerusakan muncul di jubahnya. Apa yang membuatnya marah adalah bahwa Destruction Intent miliknya juga telah terkoyak. 2 pukulan pedang berdarah Asura akhirnya melukainya. Meskipun dia tidak terluka parah, dia masih sangat malu. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa mengetahuinya. Jelas, pihaknya telah berada di atas angin. Bagaimana lawan bisa memiliki kesempatan untuk menerobos seperti ini? Apa sebenarnya yang telah dilakukan pedang berdarah Asura Dewa Pemanggang? Tang San tersenyum sambil melihat Dewa Penghancur. Benar-benar terkejut, kan? Sudah kubilang, kamu bertaruh bukan berarti kalah. Saat ini, apa menurutmu kamu masih memiliki kemungkinan untuk menang? Dewa kehancuran dengan dingin berbicara, tentu saja. Bahkan jika Anda mengendalikan Dewa Nafsu dan Adep Hagia, saya masih memiliki 6 dewa tingkat pertama, yang pasti berada di level yang lebih tinggi dari Anda. Selain itu, jika kita membuatnya waktu, kita bisa menyelamatkan Dewa Nafsu dan Adep Hagia dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Tapi Anda baru saja melepaskan 2 serangan pedang berdarah Asura. Berapa banyak lagi kekuatan dewa yang tersisa untuk dikonsumsi? Sejumlah kecil dari kekuatan dewa juga. Tak perlu dikatakan, Dewa Pemanggang dan Dewi 9 Warna hanyalah dewa tingkat kedua. Mereka sementara dapat mengandalkan teknik ilahi mereka sendiri. Tetapi ada juga batasan waktu pada ketahanan mereka. Akhirnya, di sisi Anda, orang-orang yang benar-benar memiliki kekuatan menyerang adalah Anda, Xiao Wu, dan Dewa Emosi. Tang San sedikit ketakutan saat berkata, kamu tidak seperti dirimu yang biasanya. Dewa Penghancur mengerang sedikit lalu berkata, lebih tenang dari sebelumnya, bukan? Aku ingin berterima kasih pada Lu kecilku. Dialah yang membantuku menjernihkan pikiranku dari kehausan akan kekuasaan dan niat penghancuran yang gila. Jika tidak, aku pasti akan jatuh ke dalam jebakanmu. Kamu benar. Kamu bisa menang dengan serangan mendadakmu. Tapi, sayang sekali, trikmu hanya bisa digunakan sekali. Tidak ada waktu kedua. Kamu berharap melihat kami dalam kepanikan. Cuma seperti itu. Kamu bisa saja mendapat kesempatan untuk memancing di air yang bermasalah. Dan bahkan mengalahkan kita. Sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Kamu terlalu rakus. Ayo mulai. Jangan buang waktuku dengan harapan mengulur-ulur waktu memulihkan kekuatan Tuhan Anda. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Dewa Kehancuran mengangkat tongkat kehancuran untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, dia tidak lagi dalam pertahanan pasif. Di tengah langit, sekelompok bola cahaya hitam ungu mulai mengembun, perlahan terbentuk. Itu samar-samar menutupi Tang San. Dewa lain, yang menonton dari jauh, secara alami dapat mendengar percakapan antara 2 dewa tertinggi. Baik, dari kelihatannya, Tang San mungkin masih berada di atas angin. Namun, jika dilihat dari kekuatan keseluruhan, masih ada celah besar di antara keduanya. Dewa kehancuran benar, dia hanya bisa menang dengan serangan mendadak. Tang San menghela nafas panjang dan berkata, kamu lihat, ini lebih baik, karena kamu bisa menjaga ketenanganmu, kamu bisa menjadi yang terbaik. Namun, fakta bahwa kamu menjadi seperti ini memberi saya lebih banyak semangat untuk bertarung. Lakukan Anda benar-benar berpikir bahwa Anda berada di atas angin? Tidak, Anda salah. Jarak kita sangat dekat sekarang. Pemain utama kita tidak dapat menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Mari kita bertarung secara dekat. Bisakah kalian semua unggul dalam aspek ini? Serang. Tang San berteriak keras-keras. Cahaya keemasan menyala. Yang pertama mengambil tindakan adalah Dewa Emosi. Tubuhnya telah menghilang tanpa jejak, kemudian muncul kembali di saat berikutnya oleh sisi Dewa Envy. Dia tidak secara langsung menyerang God of Envy, tetapi memancarkan lingkaran cahaya dari tubuhnya. Di atas kepalanya, sebuah mata vertikal yang aneh melayang. Yang unik dari mata vertikal ini adalah ada palu hitam pekat yang terukir di dalam mata vertikal tersebut, yang keluar dari bagian belakang Dewa Emosi.
Sebentar, mata vertikal itu benar-benar berubah menjadi warna ungu keemasan yang mulia. Sinar ungu keemasan yang tak berujung mekar dari palu kecil di dalam mata vertikal, menyebar ke arah semua dewa dosa yang mematikan. Dewa iri, yang berdiri di dekatnya, menanggung beban paling berat. Lingkaran merah muda gelap di belakang God of Envy tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia mengacungkan tangan kanannya dan berteriak dengan nada rendah, "Cemburu adalah dosa yang mematikan." Dengan segera, lingkaran merah muda gelap itu membentuk tirai tipis yang menutupi seluruh tubuhnya. Lingkaran merah muda gelap berputar-putar, melepaskan ribuan sinar energi cemburu. Fluktuasi roh ilahi yang eksentrik membawa serangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghantam palu ungu emas kecil itu. Namun, cahaya ungu keemasan itu masih membandel, melawan setiap sinar cahaya yang dilepaskan oleh God of Envy sampai retakan muncul. Tidak hanya God of Envy yang terpengaruh, tetapi juga Adep Hagia, God of Pride, God of Sloth semuanya mengalami dampak yang sama. Keempat dewa dosa besar yang mematikan terkunci dalam banyak sinar keemasan ungu dari palu kecil. Sinar keemasan dari palu kecil ini semakin ganas dan ganas. Itu bukan hanya kekuatan pemukul kekuatan dewa, tetapi dari dunia roh ilahi, yang secara langsung meninju ke indera ilahi dan roh ilahi dari dewa dosa yang mematikan. Kekuatan kerusakannya sangat kuat. Sekali Tuhan terluka oleh serangan itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk sembuh. Oleh karena itu, empat dewa dosa besar yang mematikan tidak berani mengabaikannya, dan mengeluarkan semua keahlian khusus mereka untuk memblokir serangan dari dewa emosi. Dewa emosi saja tidak bisa memiliki kekuatan sebanyak itu untuk mengendalikan kemampuan dari empat dewa dosa yang mematikan. Namun, dia tidak bertarung sendirian. Karena dia mengenakan baju besi emas ungu, yang merupakan hasil dari transformasi dewa kupu-kupu, auranya menjadi jauh lebih kuat. Lingkaran di belakang kepalanya telah berubah menjadi 8 cincin. Oleh karena itu, levelnya telah melampaui 7 dewa dosa yang mematikan, bahkan setara dengan dewa tingkat pertama dan keberadaan dewa tertinggi. Teknik ilahi yang dia tunjukkan saat ini sama dengan Divine Spirit Fusion, yang diciptakan olehnya dan Dewa Kupu-Kupu. Judulnya, Spirit Windstorm, kata-kata sebenarnya dalam Nihility. Spirit Windstorm teroris terus-menerus menyiksa pikiran dan membangun fondasi kekuatan mental yang besar untuk dewa emosi. Angin badai roh juga mampu untuk sementara membatasi para dewa dosa besar yang mematikan ini, yang juga merupakan yang paling bisa dilakukan oleh dewa emosi. Saat dia mulai, Tang San, Xiao Wu dan Macan Putih Netherworld juga mulai mengambil tindakan. Tang San langsung menyerang Dewa Kehancuran. Sementara Xiao Wu bertanggung jawab atas Dewa Kerusakan. Macan Putih Netherworld menyerang menuju Dewa Kemarahan. Dewa Kehancuran sama sekali tidak panik. Dari kelihatannya situasi mereka tidak begitu baik. Tapi seperti yang baru saja dia katakan, jika menilai secara menyeluruh, Tang San tidak akan cocok untuknya. Ini adalah celah antara kemampuan kedua belah pihak. Celah ini sangat besar. Selama mereka telah stabil, dengan konsumsi kekuatan dewa dari sisi Tang San, mereka dapat dengan jelas membalikkan keadaan, dan bahkan langsung menyelesaikan pertempuran. Pedang Asura muncul di depan Dewa Kehancuran dalam sekejap. Dewa Kehancuran memutar tongkat kehancuran di tangannya. Lingkaran ungu menyala, mencabut pedang Asura keluar. Destruction Intent yang mengintimidasi menutupi seluruh langit di sisi Tang San. Tiba-tiba, banyak sinar cahaya biru keluar dari tubuh Tang San. Sinar-sinar ini saling menjerat seperti batang kayu. Mereka terbang keluar dan bertabrakan dengan Dewa Kehancuran, yang segera menciptakan pemandangan eksentrik. Di bawah pengaruh Destruction Intent, batang kayu itu dengan cepat dihancurkan menjadi debu. Namun, dengan cepat tumbuh menjadi pohon kuno raksasa dari tanah, membayangi area langit yang luas. Segera, itu lagi-lagi dihancurkan oleh dampak maksud penghancuran, menghilang lalu muncul kembali, terus-menerus mengulangi siklus itu. Tak perlu dikatakan,
Kedua belah pihak harus mengkonsumsi cukup banyak kekuatan dewa selama siklus itu. Teknik ilahi yang digunakan Tangsan sekarang disebut Fientin. Mengenai metode pertempuran, dia telah mendapatkan berbagai jenis sejak tiba di alam ilahi dari dunia manusia. Dia tidak seperti dewa lainnya, yang baru saja memiliki satu. Meskipun ini tidak benar-benar berarti bahwa kekuatannya lebih kuat dari mereka, setidaknya tipe-tipe itu bisa berubah secara beragam selama pertempuran. Dewa emosi seperti ini dan begitu pula Tangsan. Sementara Fientin berbenturan dengan Destruction Intent, Tangsan juga mendarat di samping God of Destruction. Kedua dewa tertinggi saling berhadapan dalam jarak dekat. Pedang Asura menabrak tongkat kehancuran. Warna merah kemudian bertabrakan dengan warna ungu. Killing bertarung dengan Destruction. Kedua belah pihak saling bertentangan, mengguncang langit dan bumi. Tanpa diduga, langit berubah warna menjadi ungu. Bumi berubah menjadi warna merah darah. Kemudian lagi, bumi tiba-tiba berubah menjadi ungu, sementara langit berubah menjadi warna merah darah. Dewa kehancuran dengan dingin berbicara, "Kamu tidak bisa menang atas aku." Tangsan menjawab dengan tajam. "Bahkan sampai sekarang, kamu masih tidak mau mengakui kenyataan. Apakah kamu mungkin berpikir bahwa saya akan benar-benar bertarung tanpa mendapatkan kemenangan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya akan memberikan tawaran seperti itu karena saya tahu bahwa saya kalah?" Dewa penghancur berkata dengan nada mencemooh, "Berhentilah berbicara omong kosong. Kata-kata absurdmu pada dasarnya tidak dapat mempengaruhi semangat juangku. Biarkan kekuatan kita yang berbicara." Pertempuran situasi saat ini tampaknya sederhana. Di sisi lain, Xiao Wu dan Dewa Kerusakan bertarung dengan semangat tinggi. Di sisi lain, kekuatan Divine Spirit Fusion dari God of War dan God of Emotion, Netherworld White Tiger, dengan enggan berdiri kokoh di atas Dewa Kemarahan. Sementara itu, kekuatan Dewa Pemanggang telah sangat banyak dikonsumsi saat Dewi Sembilan Warna memberikan amplifikasi untuk semua orang. Meskipun keduanya telah menyebabkan kegemparan besar pada Dewa Kehancuran, kekuatan dewa mereka jelas menurun dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam situasi saat ini, mereka bisa bertahan sementara. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Pertama tentang Dewa Emosi, ada juga batasan waktu dalam mempertahankan teknik ilahinya. Saat waktunya tiba, apalagi yang bisa dia gunakan untuk menekan 4 dewa dosa besar yang mematikan? Setelah 4 dewa dosa yang mematikan dibebaskan, meja mereka akan dibalik. Itulah mengapa Dewa Kehancuran memiliki kepercayaan diri yang besar. Tetap saja, matanya dengan cepat kembali tenang karena kejutan lain telah muncul. Angin topan roh telah menciptakan kekuatan tekanan besar pada 7 dewa dosa besar yang mematikan. Semua dewa yang menyaksikan adegan itu percaya bahwa Dewa Emosi telah mencapai batasnya. Tiba-tiba, mata vertikal melayang dari belakang kepalanya. Mata vertikal, yang sudah penuh dengan aura kehidupan, tidak seperti sebelumnya. Itu tidak lagi panjang dan sempit, tetapi tampak lebih bulat. Selain itu, pupil mata dibanjiri kejahatan tanpa akhir. Dalam sekejap, mata itu berubah menjadi warna merah darah. Kemudian, cahaya berdarah yang kuat ditembakkan, jatuh langsung ke Dewa Keserakahan. Dewa Keserakahan sedang melawan terhadap Spirit Windstorm dengan sekuat tenaga. Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin dia bisa menghindarinya bahkan jika dia ingin melakukannya. Ketika pilar lampu merah darah menyala di tubuhnya, dia secara mengejutkan menyadari bahwa ini adalah perasaan yang familiar. Penghancuran, lingkaran merah berdarah itu jelas dibanjiri oleh Destruction Intent. Maksud penghancuran ini tampaknya sangat mirip dengan maksud penghancuran dari Dewa Penghancuran. Sepertinya jauh lebih lemah. Oleh karena itu, niat penghancuran ini pasti milik teknik ilahi dari dewa tingkat pertama. Dewa Keserakahan terpesona di bawah serangan ini. Dalam sekejap mata berikutnya, Dewa Emosi, yang telah dilindungi oleh armor ametis emas, berubah menjadi warna biru sedingin es. Di belakangnya,
bayangan dengan warna biru es diam-diam tersusun. Dewa air tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang ketika melihat bayangan biru sedingin es ini karena bayangan ini benar-benar seperti dia. Tubuh dewa emosi melompat. Rasanya seperti memecahkan udara. Saat berikutnya, dia telah tiba di depan dewa keserakahan. Tetapi pada saat ini, angin topan rohnya telah berakhir. Kekuatan penindasnya pada 3 dewa dosa mematikan lainnya juga dibubarkan. Namun, ketiga dewa dosa yang mematikan ini sama sekali tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan dewa keserakahan juga. Engah, dewa emosi sedikit melayangkan pukulan di depan dewa keserakahan. Dewa keserakahan bereaksi sangat cepat. Meskipun dia tidak terluka ringan oleh cahaya penghancuran, dia masih mengangkat lengannya ke atas. Udara segera dipenuhi dengan energi dewa keserakahan. Lingkaran kuning tua yang kuat kemudian menyembur keluar untuk memblokir serangan God of Emotion. Lingkaran keemasan ungu kemudian muncul dari sudut mata dewa emosi lalu lenyap. Dewa keserakahan merasa seolah-olah dia baru saja dibanting oleh palu yang kuat. Belum lagi, dia bisa melihat bahwa lingkaran cahaya ungu keemasan tidak hanya mengalir dari mata dewa emosi, tetapi juga dari mata vertikal di dahinya. Aura kuning gelapnya yang kuat telah banyak memudar. Ada segel muncul di dalam telapak tangan kanan dewa emosi. Detik berikutnya, dewa emosi menggunakan kekuatan terkuatnya untuk membekukan 7 dewa dosa yang mematikan menjadi patung. Di dalam tubuh beku mereka bertanya-tanya berapa banyak teknik ilahi yang akan tersisa dari dewa emosi yang penuh kebencian ini. Apalagi, mereka sangat khawatir. Benar. Dari awal hingga sekarang, dewa emosi telah menunjukkan teknik ilahi lainnya. Mata merah berdarah itu adalah penguasa mata jahat dari Destruction Light, yang merupakan kemampuan yang dia peroleh sejak dia berada di benua Douluo. Gerakan yang dia tunjukkan adalah teknik ilahi I Ching terkuat, desahan Dewi Es Salju. Saat menggunakan desahan Dewi Es Salju, dia juga merangsang keterampilan jiwa yang kuat, kejutan jiwa ilahi. Dengan lapisan demi lapisan teknik ilahi yang bertumpuk satu sama lain, ditambah dengan angin topan roh. Dewa emosi tidak lagi dirugikan. Dewa keserakahan telah menderita kerugian besar. Tapi kekalahannya bukannya tidak adil. Ada perbedaan yang sangat besar antara kompetensi mereka. Dewa emosi telah menggunakan semua kapasitasnya untuk menyerang terus-menerus. Cahaya biru menyala. Patung es dewa keserakahan langsung menghilang. Meskipun kedua belah pihak bertarung, tidak mudah untuk membunuh dewa. Oleh karena itu, dewa emosi hanya berusaha mempertahankan dewa keserakahan untuk sementara waktu. 7 dewa dosa besar yang mematikan di pihak dewa penghancur semuanya pada akhirnya ditekan. Kekuatan dewa tingkat pertama berkurang 1/8. Namun, sementara dewa emosi mempertahankan dewa keserakahan, dia juga jatuh ke dalam bahaya juga. 3 dewa dosa besar yang mematikan lainnya, yang telah ditekan olehnya sebelumnya sekarang dengan cepat berputar di sekelilingnya. Dewa iri hati, dewa kebanggaan, dewa kemalasan. Masing-masing dari ketiga dewa ini telah melepaskan kekuatan dewa mereka sendiri untuk membuat penjara, yang langsung ditekan ke tubuhnya. Selama mereka bisa menekan dewa emosi, tanpa ragu, dewa keserakahan akan diselamatkan. Pada saat yang sama, asisten Tangsan yang cakap juga akan dibawa pergi. Tepat pada saat mereka semua datang untuk dewa emosi, tubuhnya menjadi ilusi. Dia mengelak dari tubuhnya dan kemudian langsung menghilang tanpa jejak. Apa? 3 dewa dosa besar yang mematikan tercengang. Apakah ini hayalan? Dewa emosi pernah menggunakan delusi sekali sebelumnya. Dia telah menipu semua dewa di sini. Bahkan dewa kehancuran pun tidak terkecuali. Pada saat ini, dia pasti telah menggunakan hayalan untuk bisa melarikan diri dari 3 dewa tingkat pertama yang agung. Energi cemburu yang gila terpancar dari wajah Dewa Envy. Kebanggaan Dewa Kebanggaan membeku. Penampilan malas dari God of Sloth juga menjadi lebih serius. Kompetensi Dewa Emosi telah jauh melampaui harapan mereka. Faktanya,
Jika hanya dewa emosi yang diberi kekuatan dewa kupu-kupu, dia tidak akan mencapai level ini. Namun, ada juga keberadaan dewa perkasa lainnya di timnya. Di antaranya adalah dewa pemanggang dan dewi 9 warna. Amplifikasi dewi 9 warna bekerja pada semua dewa di sisinya. Tentu saja, dewa emosi tidak terkecuali. Selain itu, dewa emosi juga dari benua Douluo. Dia bisa dengan cepat beradaptasi dengan amplifikasinya. Ketika Halo 8 Cincin muncul, dia telah memperoleh amplifikasinya. Meskipun itu tidak bisa membantunya mencapai level dewa tertinggi. Dia telah berada di level rahasia ke dewa tertinggi. Oleh karena itu, dia bisa menekan 4 dewa dosa besar yang mematikan dalam waktu sesingkat itu. Melalui ledakan kekuatannya, dia kemudian menindas mereka masing-masing. Kekuatannya cukup mengintimidasi untuk menakuti dewa lainnya. Di sisi lain, dewa kehancuran, yang menghadapi Tang San, sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Dia sepertinya tidak menyaksikan semua peristiwa ini. Jauh di lubuk hatinya, pertandingan ini tidak di luar kendalinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dewa emosi semakin kuat, dia tidak bisa melawan 4 dewa sendirian. Pertandingan sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak tenaga. Dia tidak memiliki banyak kekuatan dewa tersisa. Waktu peleburannya dengan dewa kupu-kupu juga akan segera berakhir. Seperti yang diharapkan, begitu dewa emosi keluar dari pertempuran, dia segera terbang ke sisi dewa pemanggang. Dewa masak maju untuk menjemputnya. Pada saat ini, dewa kemalasan, dewa iri hati, dan dewa kebanggaan tidak mengejarnya bersama-sama. Sementara dewa kebanggaan dan dewa kemalasan mengejar dewa emosi, tubuh dewa envy menyala lalu bergegas maju, menuju arah dewa Phoenix. Dewa kehancuran tidak hanya berpikir bahwa kekuatan gabungan mereka tidak terkalahkan, tetapi 7 dewa dosa besar yang mematikan juga berpikiran sama. Belum lagi, dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan 2 dewa tingkat 2 menekan mereka? Dewa iri hati telah mengetahui dengan sangat baik bahwa selama dewa Phoenix telah ditangkap, 2 dewa dosa yang mematikan dari sisinya akan dibebaskan. Kemampuan dewa nafsu dan adep hagia sangat kuat. Begitu mereka menyelamatkannya, mereka akan bisa menggabungkan kekuatan mereka, yang cukup untuk menyelesaikan pertempuran ini. Melihat dewa Phoenix berjuang dengan dewa iri hati, dewa kehancuran memberi Tang San tatapan penuh kemenangan. Dewa kehancuran dapat merasakan energi yang melemah dari dewa Asura Tang San. Jelas bahwa kekuatan dewanya mulai berkurang. Waktu penindasannya juga sudah habis. Setelah dewa kehancuran menangkal, semuanya akan selesai. Dewi kehidupan menghela nafas berat saat menyaksikan pertempuran dari jauh. Dia perlahan menutup matanya. Rong Niangbing, yang sedang menggendong bayi Tang Wulin yang baru lahir, juga tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya. 7 dewa elemen mengerutkan alis mereka. Selesai? Apakah semuanya sudah selesai? Semua dewa di sini samar-samar bisa melihat hasil dari pertempuran ini. Semuanya sejelas siang hari. Tepat pada saat ini, ada seseorang yang bergerak. Itu adalah Xiao Wu, posisi dewa laut tambahan. Tubuh Xiao Wu berkedip. Seluruh tubuhnya seperti kilat biru, berlari menuju dewa iri. Selama pertarungannya dengan dewa kerusakan, kecepatannya jelas terlihat lebih lambat dari saat dia mengejarnya. Namun, ini tidak bisa mencegahnya untuk melancarkan serangan mendadak. Dewa iri juga menemukan bahwa serangan mendadak Xiao Wu datang setelahnya. Namun, apa ini? Apakah dia mungkin mencari kematian? Saat itu ketika Dewa Phoenix sedang berhadapan dengan 2 dewa dosa yang mematikan, yang tidak jauh dari tempat Xiao Wu bertarung dengan dewa kerusakan. Berkat badai tak terkalahkan, Xiao Wu dapat memperpanjang waktu penahanan dewa nafsu dan adep hagia. Jika tidak, 1 kekuatan dewa Phoenix saja tidak cukup untuk membayar serangan terhadap 2 dewa dosa yang mematikan itu. Meskipun kekuatan Xiao Wu berada di atas dewa kerusakan saat mengendalikan kekuatan dewa laut, karena gangguan yang telah ditetapkan dewa kerusakan.
Dia mungkin bisa berada di level yang sama dengannya. Tepat pada saat ini, kedatangan dewa kerusakan seperti menghancurkan keseimbangan terakhir. Keseimbangan akan segera rusak. Dewa iri hati tidak terbang ke arah Dewa Phoenix. Karena entah bagaimana dia bisa tahu bahwa kecepatan Xiao Wu sangat cepat. Xiao Wu pasti bisa memblokir serangannya pada Dewa Phoenix. Oleh karena itu, dia segera berhenti dan berbalik. Cahaya merah muda gelap dari God of Envy melonjak ke langit, berubah menjadi wajah yang ganas dan cemburu, benar-benar menutupi Dewa Laut Xiao Wu. Pengalaman bertarungnya dari dunia fana ke alam ilahi tidak beragam. Tak perlu dikatakan, dia masih dewa tingkat pertama. Dia masih memiliki beberapa pengalaman bertarung untuk diandalkan. Dewa iri hati telah menguasai dalam mengendalikan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang sangat sederhana, yaitu membantu dewa kerusakan membuat serangan depan dan belakang secara bersamaan. Menindas Xiao Wu lebih berguna daripada mengurung Dewa Phoenix. Itu bukan karena dia bisa menampilkan kekuatan Dewa Laut, tetapi karena dia adalah istri Tang San. Hanya poin ini yang bisa membuat signifikansi yang sangat besar. Pada saat Dewa Kehancuran telah menyerang, karena dia telah mendapatkan Xiao Wu di tangannya. Baru kemudian dia mengintimidasi Tang San. Saat ini, dia hanya perlu berkolaborasi dengan Dewa Kerusakan. Bersama-sama, mereka bisa dengan mudah menangkap Xiao Wu untuk kedua kalinya. Dan pertarungan ini pasti akan berakhir. Xiao Wu tidak memiliki kekuatan yang diperkuat seperti Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu. Wajah elegan Xiao Wu berubah serius dan serius saat dia menghadapi Dewa Iri. Dia mengangkat trident emas di tangannya tinggi-tinggi. Sekelompok sinar keemasan berubah menjadi awan berasap bergerak menuju wajah cemburu Dewa Iri. Itu adalah mahakarya Dewa Laut Golden Trident, awan putih ribuan tahun. Kekuatan dewa dari kedua sisi bertabrakan di udara, mengguncang seluruh langit dan bumi. Dalam hal kultivasi, masih ada perbedaan antara Dewa Iri dan Dewa Laut. Namun, kekuatan Dewa Laut tidak dapat ditampilkan dengan potensi penuh di bawah kendali Xiao Wu. Namun, Xiao Wu memiliki senjata ilahi lain di tangannya, yaitu Trisula Emas. Meskipun trident emas tidak bisa dibandingkan dengan pedang Asura, itu telah dipelihara oleh Tang San selama bertahun-tahun dan telah melanggar batasnya. Oleh karena itu, ketika wajah cemburu bertabrakan dengan awan 1000 tahun dan cahaya merah jambu gelap yang bersinggungan dengan cahaya keemasan, cahaya merah jambu tua itu segera dihancurkan oleh cahaya emas. Sepotong besar cahaya emas mengenai wajah cemburu. Dewa Iri mengatupkan giginya. Dia tahu dia bisa kembali kali ini. Begitu dia mundur, akan terjadi turbulensi besar. Dia menarik napas dalam-dalam. Energi cemburu yang intens muncul di wajahnya. Matanya benar-benar berubah menjadi warna pink tua. Dua pilar cahaya merah jambu gelap kemudian ditembakkan dari pupilnya seperti listrik yang ditembakkan ke mata Xiao Wu. Cahaya kecemburuan, tidak peduli apakah itu Tuhan atau manusia. Pikiran seseorang akan dibanjiri dengan dosa kecemburuan yang tak ada habisnya saat terkena cahaya kecemburuan. Begitu mereka memiliki emosi cemburu di dalam hati mereka. Untuk sementara mereka akan kehilangan kewarasan. Dewa dosa mematikan lainnya memiliki kemampuan yang sama, yang juga merupakan kemampuan terkuat mereka. Dewa iri hati telah benar-benar menenggelamkan dirinya dalam menampilkan cahaya kecemburuan. Dia harus menghabiskan sejumlah besar kekuatan untuk meluncurkan cahaya kecemburuan, yang membuatnya tidak dapat melakukan tindakan atau gerakan lain. Jika lawannya cepat, seseorang mungkin bisa melukainya. Lalu, apakah Xiao Wu cukup cepat untuk menghilangkan pengaruh ini? Kenyataan telah membuktikan bahwa dia sangat cepat. Lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan kemudian ditembakkan dari Golden Trident. Itu berkobar lalu jatuh ke tubuh Dewa Envy. Cahaya yang mengikat Dewa Iri saat ini adalah mahakarya Dewa Laut, badai tak terkalahkan. Di sisi lain, tubuh elegan Xiao Wu telah ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan warna merah jambu gelap setelah terkena cahaya kecemburuan.
Dewa iri hati dapat dengan jelas melihat mata Xiao Wu, yang masih murni seperti sebelumnya meskipun terkena cahaya merah jambu gelap. Dewa iri hati tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia pasti istri Tang San. Xiao Wu jelas tidak memiliki emosi cemburu di dalam dirinya. Hatinya memang jernih, namun, dia segera mengetahui hal ini. Meskipun dia tidak memiliki penampakan emosi cemburu di dalam hatinya, tubuhnya sedang ditantang oleh dosa kecemburuan. Dia tertekuk dalam 1 detik. Tapi 1 detik itu sudah cukup dalam pertarungan Tuhan. Sepasang palu raksasa dewa kerusakan jatuh ke punggung Xiao Wu. Palu raksasa ini terus-menerus menghantam dari langit. Dewa iri hati telah mencapai tujuannya, yaitu menindas Xiao Wu. Ini bisa memberi pihak mereka keuntungan besar juga. Meskipun kekuatan individu Xiao Wu berada di atas dewa kerusakan, jarak antara keduanya tidak besar. Selama dewa kerusakan bisa menunjukkan kekuatannya secara maksimal, dia bisa langsung menekannya. Pertempuran itu segera berakhir. Dewi kehidupan mengerutkan alisnya lalu membuka matanya lagi. Dewa kerusakan adalah tangan kanan dewa kehancuran. Dia juga dari dunia fana. Sejak kedatangannya di alam ilahi, dia sepenuhnya terserap dalam mendukung dewa kehancuran kemudian menjadi asisten nomor 1 dewa kehancuran. Kekuatan dewa kerusakan ini tidak terbatas. Oleh karena itu, dia juga dikenal sebagai dewa kekuatan. Alasan mengapa dewa kehancuran sangat mempercayainya adalah kepribadiannya yang tenang, apalagi dia memiliki kebijaksanaan. 7 dewa dosa mematikan lainnya masih jauh setara dengannya. Belum lagi, kekuatan penghancur dewa kerusakan tidak terbayangkan saat ditampilkan dengan kekuatan penuh dalam pertempuran. Jika palu raksasanya benar-benar mengenai tubuh Xiao Wu, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Sekelompok sinar hijau aquamarin menyala di tangan Dewi Kehidupan. Dia telah sepenuhnya siap. Begitu nyawa Xiao Wu dalam bahaya, dia akan segera keluar. Dia pasti akan menyelamatkan nyawa Xiao Wu apapun yang terjadi. Di sisi lain, mata dewa kehancuran masih. Dia berkata dengan nada rendah. Tang San, apakah kamu masih tidak menerima kehilanganmu? Pada saat ini, Tang San sedang melihat Xiao Wu. Dewa kehancuran jelas melakukan ini dengan sengaja. Menciptakan hasil ini dengan mengendalikan pertempuran. Dia ingin Tang San melihat nyawa Xiao Wu terancam. Namun, ketika mereka, 2 dewa tertinggi, telah bertarung, kekuatan dewa Tang San terus turun. Dia mungkin akan berhenti bertarung setelah menyaksikan adegan itu. Pertarungan akan berakhir sesuai dengan itu. Sebaliknya, dewa kehancuran benar-benar kecewa ketika dia melihat wajah Tang San, yang tidak menunjukkan ekspresi terkejut tetapi tersenyum tipis. Senyum Tang San penuh percaya diri, yang sepertinya dia telah mendapatkan segalanya di tangannya. Hati dewa kehancuran tiba-tiba menjadi berat. Perasaan buruk, yang belum pernah muncul sebelumnya, melonjak di dalam pikirannya lalu meletus. Tidak dapat, benar, ini benar-benar tidak bagus. Palu raksasa pada dewa kerusakan jatuh ke tubuh Xiao Wu dari langit. Tubuhnya tiba-tiba tergelincir ke depan, jatuh di atas kepala Xiao Wu lalu terbang melewati kepala dewa iri dan jatuh ke medan perang di belakang mereka. Dewa iri hati, yang berada pada jarak yang sangat dekat dengan Dewa Phoenix, tiba di Dewa Phoenix tepat setelah Dewa Kerusakan terbang melewatinya. Dewa iri hati memarahi di dalam kepalanya, ini idiot. Kenapa dia tidak berurusan dengan Xiao Wu dulu? Mengatasi Dewa Phoenix lebih dulu tidak bisa membatasi pengaruh Xiao Wu di medan perang. Sangat bodoh, sangat bodoh. Namun, dalam sekejap mata berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar. Sumber kekuatan ditransmisikan dari belakang punggungnya. Dewa iri hati entah bagaimana bisa merasakan bahwa kekuatan dewanya sedang dihancurkan secara samar-samar. Matanya penuh dengan tampilan yang tidak meyakinkan. Dia segera menyemburkan cahaya merah muda gelap. Tubuhnya yang lemah gelisah di udara. Detik berikutnya, itu sepenuhnya ditelan oleh sekelompok balok. Dewa iri hati sedang ditindas.